Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan video pernyataan yang disampaikan oleh Yonatan Nandar terkait dengan tuduhannya yang mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah seorang yang berdosa. Dan lucunya lagi, untuk membuktikan Yesus sebagai seorang yang berdosa, dia mengutip ayat Alkitab dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-18. Menurut saya orang ini sangat berani, ya. Tidak hanya berani tetapi dia juga lupa bahwa ketika dia mengutip ayat Alkitab, dia sedang menunjukkan ketidakmengertiannya, dalam tanda kutip kebodohannya ketika dia membaca ayat Alkitab tersebut, karena ayat itu sama sekali tidak menunjukkan Yesus berdosa. Nah, kita akan memberikan penjelasan di dalam video ini. Setelah itu juga saya akan menunjukkan kepada teman-teman mengenai ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus sama sekali tidak berdosa. Sebelum itu kita akan simak video dari Yonatan Nandar. Yesus juga ternyata pendosa, teman-teman, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Yesus pendosa. Bagaimana dia pendosa masuk surga? Yesus pendosa, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Yesus pendosa. Di mana ya? Di sini nggak ada di center. Yesus Lukas 15 nomor 18. Yesus ternyata manusia pendosa, teman-teman. Oke. Ini nih, aku bangkit dan pergi. Siapa yang bangkit di dalam Kristenan? Yesus kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa, ya, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tidak pernah ada yang pergi ke sorga kecuali hanya Yesus. Menurut Kristen, ya, ternyata Yesus juga berdosa. Ya, demikianlah video dari Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut, ya, ternyata Yesus juga adalah seorang yang berdosa. Dan itulah kesalahan dari Yonatan Nandar, dan bagi saya itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena apa? Ketika dia baca ayat Alkitab, dia nggak membaca Alkitab secara keseluruhan gitu loh. Itu membuktikan dia nggak mampu, ya, di dalam dunia teologi itu dia nggak bisa melihat seluruh isi teks, sehingga dia tidak bisa melihat makna dari teks itu. Nah, sekarang apakah ayat itu bicara soal Yesus yang berdosa? Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman mengenai ayat yang dia kutip. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Teman-teman tahukah ini konteksnya apa? Ini adalah perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai anak yang hilang. Anda bisa baca di ayat 12 misalnya. Kata yang bungsu itu, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya itu memberi harta kepada dia. Setelah itu, singkatnya, dia pergi, lalu si bungsu ini menjual seluruh bagiannya, lalu dia pergi jauh. Lalu dia pergi memboroskan hartanya dan dia berfoya-foya. Ini dikatakan di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dia menghabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Maka anak yang bungsu yang minta harta kepada bapaknya tadi, dia melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga kawanan babi. Nah, ayat 16, lalu karena dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi seorang pun tidak memberikannya kepadanya. Ini penderitaan yang dialami oleh anak bungsu. Bahkan mau makan ampas babi pun juga nggak dikasih. Saking susahnya hidup ketika dia menghabiskan uang yang dia dapat dari papanya. Maka ayat 17 begini, lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Maka muncul ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi yang berdosa di sini adalah anak yang bungsu, Yonatan Nandar. Anak ini sadar sehingga dia mengaku bahwa dia telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapaknya. Itu yang jelas. Kemudian teman-teman, saya akan ajak kita melihat tentang bukti, ya, bahwa Yesus itu tidak berdosa. Nah, kita akan melihat beberapa ayat Alkitab bukti Yesus tidak berdosa. Anda bisa membaca di dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi di situ jelas, ya, Yesus itu disebut kudus anak Allah. Kemudian di dalam 1 Petrus
pasal 2 ayat 22 mengatakan begini, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kata ia di sini adalah Yesus. Yang ngomong ini adalah muridnya, Petrus, Rasul Petrus. Kemudian dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kitab Ibrani sangat jelas memberikan penegasan. Ya, ia telah dicobai pada waktu dia datang sebagai manusia, tetapi ia tidak berdosa. Itu sangat clear ya. Kemudian dalam Yohanes pasal 8 ayat 45, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepada kamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ini konteksnya Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi. Tentu di situ ada orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Nah, ayat yang ke-46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, di sini Yesus memberitahu bahwa siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dan waktu Yesus mengatakan kalimat ini, teman-teman, tidak ada satu orang pun yang berani menjawab Yesus, apalagi membuktikan bahwa Yesus berdosa. Dia tidak berdosa. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus itu tidak ada dosa. Karena apa? Dia adalah Allah yang kudus. Ya, dia nggak berdosa. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi yang tidak berdosa ini dibuat sampai kelihatan seperti orang berdosa demi menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya dia menderita, menanggung segala penderitaan yang harusnya ditanggung oleh manusia berdosa. Alkitab mengatakan di dalam dia tidak ada dosa. Kabar baiknya untuk Anda, teman-teman semua. Kalau Yonatan Nandar menuduh bahwa Yesus adalah seorang yang berdosa, saya sudah tunjukkan ayatnya, di mana ayat itu sama sekali memberikan penegasan. Yesus itu justru bukanlah seorang yang berdosa, tetapi dia adalah seorang yang mengampuni dosa. Yesus mengatakan di dalam Markus pasal 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan itu disampaikan oleh Yesus. Jadi bukan Yesus yang berdosa, tetapi Yesus justru mengampuni dosa. Nah, Anda ingat kalau kita bicara soal yang dapat mengampuni dosa hanya Tuhan. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, dia nggak mungkin mengeluarkan kalimat dosamu sudah diampuni. Nah, karena Yesus adalah Tuhan, maka dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena itu, apapun usaha dari orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menjatuhkan, memfitnah Yesus, mereka nggak mungkin bisa. Karena apa? Sejatinya Yesus adalah Sang Kudus yang datang ke dalam dunia. Satu manusia pun tidak dapat membuktikan Yesus berdosa. Semua yang pernah hadir dalam dunia ini, nabi dan juga para rasul, mereka adalah ciptaan, mereka adalah manusia yang berdosa, termasuk kita. Tapi kita punya satu juru selamat, Yesus Kristus yang sempurna, yang tidak berdosa, yang telah menjamin keselamatan jiwa kita. Terpujilah Tuhan. Demikian tanggapan dan juga jawaban yang saya berikan untuk pernyataan yang disampaikan oleh Yonatan Nandar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.